Sungai merupakan sebuah aliran air di permukaan yang cukup besar dan berbentuk memanjang. Air sungai mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai adalah tempat mengalirnya air secara gravitasi dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Sungai juga menjadi salah satu wadah tempat berkumpulnya air dari suatu kawasan atau pertemuan air. Kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 10 mengenai pengertian dan jenis-jenis pola aliran sungai. Daerah aliran sungai merupakan daerah yang dialiri oleh suatu sistem sungai yang saling berhubungan. Hal ini menyebabkan aliran-aliran sungai berasal dari aliran tunggal. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jenis-jenis pola aliran sungai. Dendritik. Dendritik merupakan pola aliran sungai yang berbentuk menyerupai cabang atau akar pohon. Pencabangan aliran sungai dendritik enggak teratur dan memiliki arah dan besar sudut yang cukup beragam. Rektangular. Rektangular merupakan pola aliran sungai yang cabang-cabang sungainya membentuk sudut yang tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Radial sentripetal. Radial sentripetal merupakan pola aliran sungai yang arah alirannya mengumpul ke satu titik pusat dengan elevasi terendah. Pola radial sentripetal banyak ditemukan di wilayah cekungan. Radial sentrifugal. Radial sentrifugal merupakan sebuah pola aliran sungai yang menyebar dari satu titik puncak ke segala arah. Pola radial sentrifugal banyak ditemukan di wilayah dengan topografi kerucut. Trelis. Trelis merupakan pola aliran sungai yang berbentuk seperti trali atau menyirip seperti daun. Anular. Anular merupakan pola aliran sungai yang menyerupai cincin. Pola ini dari titik tinggi dan menyatu dalam satu aliran. Paralel. Paralel adalah pola aliran sungai yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai induk dengan banyak disertai batuan. Pinete. Pinete adalah pola aliran sungai yang anak sungainya menuju ke induk sungai dan membentuk sudut lancip. Nah, itulah pembahasan materi geografi kelas 10 mengenai pengertian dan jenis-jenis pola aliran sungai. Sekarang kita cari tahu berbagai manfaat sungai bagi kehidupan manusia yuk. Manfaat sungai untuk kehidupan manusia. Siapa yang rumahnya ada di dekat sungai? Indonesia punya banyak sungai, ada sungai yang kecil dan juga yang besar. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang. Air itu mengalir terus-menerus dari hulu ke hilir atau muara. Di beberapa daerah ada banyak sungai yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ini dia beberapa manfaat sungai untuk kehidupan manusia. 1. Kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang mandi dan mencuci di sungai. Ada juga yang mengambil air sungai untuk dimasak dan diminum. Sayangnya sekarang ini banyak orang kesulitan mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi. Banyak sungai yang sudah tercemar dan kotor sehingga air sungai harus diolah supaya bisa digunakan. 2. Sumber irigasi. Sungai juga bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi sawah-sawah supaya tidak perlu mengangkut air lagi. Biasanya hal ini dilakukan di daerah pegunungan. Lahan pertaniannya dibuat miring atau terasering. Dengan bentuk terasering, air sungai bisa lebih mudah mengalir dan mengairi sawah. 3. Pembangkit listrik. Dulu pembangkit listrik hanya bisa berjalan dengan menggunakan bahan bakar. Tapi bahan bakar ini bisa habis dan membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun untuk mendapatkannya lagi. Maka itu para ahli mencari pengganti bahan bakar, salah satunya dengan air sungai. Aliran air sungai bisa memutar turbin pembangkit listrik. 4. Sarana perjalanan transportasi.
Beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, terpisahkan oleh sungai. Masyarakat setempat memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Mereka menyeberangi sungai dengan perahu. Bahkan kebutuhan pokok dari kota juga bisa sampai ke daerah terpencil dengan memanfaatkan aliran sungai. 5. Tempat wisata. Ada banyak sungai di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Ada sungai yang punya pemandangan alam sekitar yang indah dan cocok dijadikan objek wisata. Ada juga area-area di sekitar sungai yang diubah menjadi tempat bermain, sehingga menarik orang untuk datang. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!